Konflik Iran-Israel dan serangan Amerika Serikat ke situs nuklir milik Iran membuat teknologi nuklir kembali menjadi sorotan publik. Teknologi nuklir dalam benak orang seringkali secara eksklusif diasosiasikan dengan kekuatan destruktif dan senjata pemusnah massal, seperti bom nuklir. Namun di balik itu semua, teknologi nuklir ternyata juga memiliki segudang potensi. Lantas, apa saja sebenarnya potensi dari teknologi nuklir ini? Teknologi nuklir menawarkan solusi kuat untuk kebutuhan energi global, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan permintaan energi yang terus meningkat. Salah satunya penggunaan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. PLTN adalah stasiun pembangkit listrik termal yang menggunakan satu atau lebih reaktor nuklir sebagai sumber panasnya. Prinsip kerjanya bersama dengan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, yaitu menggunakan uap bertekanan tinggi untuk memutar turbin yang kemudian menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Perbedaannya terletak pada sumber panas yang digunakan. Pada PLTN, sumber panas berasal dari reaksi fusi nuklir, yaitu pembelahan inti atom uranium atau plutonium di dalam reaktor nuklir. Proses ini menghasilkan energi panas yang sangat besar. Panas ini kemudian digunakan untuk memanaskan air hingga menjadi uap bertekanan tinggi, yang selanjutnya akan memutar turbin dan menghasilkan listrik. PLTN menghasilkan energi dalam jumlah yang sangat besar dengan menggunakan sedikit bahan bakar nuklir. Contohnya, 1 kg uranium-235 dapat menghasilkan energi listrik sebesar 24 juta kilowatt, atau jauh lebih besar dibandingkan 1 kg batu bara yang hanya menghasilkan sekitar 12 kilowatt. Tak hanya itu, proses pembangkit listrik di PLTN tidak menghasilkan emisi karbon dioksida atau gas rumah kaca lainnya secara langsung, sehingga berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim dan tidak mencemari udara. Tercatat, sejumlah negara di dunia telah menggunakan PLTN sebagai salah satu sumber energi listriknya, sebut saja Amerika Serikat dan Jepang. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Apakah pemerintah berencana untuk segera mengadopsi teknologi nuklir untuk dimanfaatkan? Pemerintah Indonesia telah lama memiliki rencana untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir guna memperkuat ketahanan energi. Namun, ide ini selalu memicu perdebatan. Baru-baru ini, rencana pembangunan PLTN kembali mengemuka. Pemerintah berencana membangun PLTN berkapasitas 500 MW hingga tahun 2035. Dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia menyebutkan beberapa negara telah menyatakan minat berinvestasi dalam proyek ini. Di sisi lain, Sartika Nur Salati, polisi strategis dari Yayasan Cerah yang bergerak di bidang transisi energi dan kebijakan iklim berpendapat, PLTN bukanlah pilihan yang strategis bagi Indonesia. Ia menyoroti beberapa masalah termasuk kondisi geografis Indonesia, biaya pembangunan yang tinggi, dan terbatasnya cadangan uranium dalam negeri. Menurut Sartika, hasil kajian Yus Giantoro dan Nurbaiti pada tahun 2022 menunjukkan bahwa PLTN tidak layak secara prospek finansial. Biaya listrik yang dihasilkan PLTN diperkirakan lebih tinggi dari harga dasar listrik nasional, bahkan bisa memerlukan subsidi sekitar 7,2 triliun rupiah setiap tahun. Ia juga memperkirakan cadangan uranium terukur di Indonesia hanya cukup untuk mengoperasikan satu unit PLTN selama 6 hingga 7 tahun. Setelah itu, Indonesia perlu mengimpor bahan baku nuklir yang berpotensi membebani anggaran hingga 3,52 triliun rupiah per tahun untuk proyek berkapasitas 4,3 gigawatt. Meski demikian, pemerintah tetap menganggap energi nuklir sebagai komponen kunci dalam mencapai bauran energi nasional dan target emisi nol bersih pada tahun 2060. Bahlil menjelaskan PLTN akan dibangun secara tersebar dengan kapasitas terukur. Pemerintah juga sedang menyiapkan regulasi, termasuk peraturan presiden, untuk membentuk komite pelaksana program energi nuklir yang akan menjadi badan pelaksana proyek tersebut. Melihat potensi besar di satu sisi, tapi di sisi lain juga ada tantangan signifikan dari proyek PLTN. Patut dikalkulasi secara matang apakah Indonesia benar-benar siap mengadopsi energi nuklir sebagai tulang punggung ketahanan energi di masa depan, dan bagaimana cara menyeimbangkan kebutuhan energi dengan dampak lingkungan maupun ekonomi yang mungkin timbul. Kalau menurut sahabat Kompas, apa tanggapannya?